Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian keluarga sakinah yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali di kajian yang mulia ini, di kajian keluarga sakinah episode ke-39 tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya mulai dari dunia sampai yaumul akhir nanti. Perkenankanlah saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga kajian inti, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita buka pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah ini acara kita pada pagi hari ini dari awal hingga akhir dapat diperlancar. Amin. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Fajrin Husain Nafarin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun biayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tudi'il mukaththibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tudi' kulla hallafin mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun. Fatafa 'alayha ta'ifum min rabbika wa hum naimun.
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khairan kasir kami sampaikan kepada Ananda Fajrin Hussein Nafarin. Acara selanjutnya yaitu kajian inti yang alhamdulillah pada episode kali ini kita akan dibersamai oleh beliau Ustadz Asrori MS yang akan membahas mengenai kedudukan anak bagi orang tua. Untuk itu monggo jamaah disimak dengan hikmat agar kita dapat mendapatkan hikmah pada pengajian pagi hari ini. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi walladzi ja'ala kulli syai'in i'tibara lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil muslimin bahjatan wa surura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, segenap jamaah pengajian KKS yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita berkumpul di majelis yang mulia ini untuk mengikuti kajian rutin yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yaitu kajian keluarga sakinah. Insya Allah pertemuan ini dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswasana kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita keluar dari masa jahiliyah menuju masa yang berkemajuan dengan dinul Islam. Jamaah kajian keluarga sakinah rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan materi tentang kedudukan anak bagi orang tua dalam Islam, ini saya mau bertanya dulu ini, karena ini sekarang ini kan baru kan hari istimewa ini Bapak Ibu sekalian. Karena kemarin kita baru memperingati yaitu HUT RI yang ke-79. Tentu saja yang hadir di sini ini adalah orang-orang pilihan. Karena apa? Mungkin ada jalan sate tapi mengalahkan untuk ke sini, tidak mengalahkan sini untuk jalan santai. Enggak dapat door prize enggak apa-apa.
Kemarin sudah banyak yang mengikuti acara jalan santai pada hari Ahad yang lalu, tapi sekarang ternyata lebih banyak, sehingga saat tadi datang ke sini jalan-jalan ini rame. Termasuk Mas MC tadi, Mas Afif mau ke sini banyak halangan, yaitu jalan santai, jalan-jalannya terhalang. Mungkin ibu-ibu, adik-adik juga begitu, termasuk bapak-bapak. Tapi itulah namanya waktu-waktu yang istimewa di bulan Agustus tahun 2024 ini. Apalagi ada nuansa baru yang namanya Nusantara Baru, Indonesia Maju, nggih sih? Punya ibu kota negara yang baru. Apa negara baru? Ibu kota yang baru, IKN, nggih sih? Nah, yang kemarin upacaranya 2 tempat, antara di Istana Garuda dan di Istana Merdeka. Kita kemarin mungkin menyimak dan juga paginya Bapak Ibu sekalian ada ikut upacara. Sebagai warga negara yang baik tentu saja mengikuti yaitu upacara, kecuali yang di rumah juga menyimak upacara Bapak Ibu sekalian. Karena saya kemarin sebenarnya ingin gak berangkat upacara, wong awake gerges-gerges. Tapi kelingan bapak saya dulu adalah pejuang kemerdekaan, perintis kemerdekaan, mosok bapak saya berjuang, saya malah tidak mau mengkari upacara tok. Alhamdulillah saya di Kalikajar, dari Wonosobo Kalikajar datang, tak kira telat, ternyata saya nomor 2, presensi nomor 2. Wah, peserta upacara paling gasik nih. Tapi nggak dapat door prize. Door prize-nya apa? Yaitu keikhlasan Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, ingin orang lain ini iri kepada Bapak Ibu sekalian, apa orang lain tuh nggak peduli dengan Bapak Ibu sekalian? Kepengen diireni napa tidak digubris? Ibu-ibu kepengen wong lain iku iri kalih bapak ibu-ibu napa mboten? Iri niku janjane elek napa apik sih? Tergantung leres nggih sih. Ya. Nek dendam, dengki, nah itu jelas. Kan ada iri toh, ada iri dan dengki. Nah, Bapak sekalian, kalau iri itu kepengen janjane, wah, Pak yakin kagungan mobil Innova misalnya. Wah, aku agen duwe pit, misalnya pit tua ini, kepengen duwe mobil kadas Pak, yakin pripun carane. Namanya iri, kepengen duwe, ning mboten mengganggu miliknya Pak, yakin. Nek dengki, Pak yakin agi wingi wae dadi pegawai ndang duwe mobil apik, ben tak rusak mobilnya, tak pasane paku. Nah, itu namanya dengki. Nah, untuk itu ibu-ibu bapak sekalian, adik-adik tidak boleh punya sifat dengki. Nek iri boleh, ingin maju wong iri niku, ingin maju dengan cara tidak mengganggu milik orang lain. Jadi ingin maju, ingin punya progres ke depan. Jangan sampai urip sak tekane mboten pareng. Maka alhamdulillah ibu bapak adik-adik sekalian, pagi ini datang ke sini untuk tholabul ilmi bersama saya juga tholabul ilmi. Karena ini hari istimewa tapi ustadznya tidak istimewa. Biasanya yang ngisi kan, wah yang ngetop-ngetop, saya ngaji aja sok minder, ya sih. Tapi pada pagi hari ini yang ngisi adalah yang biasa-biasa saja. Saya biasanya mulang neng TP gini Bu. Saya mulang anak-anak. Karena apa? Sesuai dengan materinya, hubungannya dengan anak. Karena saya yakin ibu-ibu ini yang sudah nikah mesti nggih kagungan putra nggih. Dan kepengin punya anak yang masih muda. Nomor sing nembe wonten sing nembe nikah napa mboten? Sing manten anyar wonten mboten? Napa pun manten senior? Pun senior nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Nenek yang sebelah kanan ini yang mas-mas ini masih single semua. Yang belakang. Nek yang depan pun senior, nek sing belakang niku masih single semua karena dari PAJ nggih Mas. Mosok teng PAJ santri PAJ pun do nikah. Enggak mungkin nggih Mas. Masih belajar untuk menyongsong masa depannya. Maka kalau di PAJ itu diulang oleh ustadznya, maka betul-betul harus diperhatikan, jangan seperti pelajaran seorang kiai mengajar santrinya, santri ini karo ngantuk, karo guyon. Maka seorang kiai mengatakan, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Santri ini sing ngantuk krungune ya kayuku ya kayumu, ya kayuku ya kayumu. Maka saat bapak ibunya si santri ngantuk itu punya hajat menikahkan kakaknya, mau mantenan, kan biasa membutuhkan kayu bakar Bu, zaman riyen Bu teng desa Bu. Nek sakniki pun mboten kayu nggih Bu, nek teng sakniki modelnya apa Bu? Pun kompor gas, kompor listrik.
catering. Nah niku bocah, "Le, ibu ki pro bapak hajat Mbak Mar nikah. Mbok golek kayu kono." "Oh nggih Bu, beres." Lo cedelo pun ngangkuti kayu ngene Pak Kiai, sik teng pondok dibeto kondur, dibeto wangsul. Ya kayuku ya kayumu, kayune Pak Kiai ya kayuku. Go bali mulih dingge masak. Pun rampung hajatan, wis tenang, beres. Suatu saat santri dikumulane Pak Kiai, santri-santriku, Pak Kiai kepengen tanya, siapa yang tahu siapa yang ngambil kayunya Pak Kiai kok habis? Mboten ngetos Pak Kiai. Sing paling pojok meneng mawon. Sing paling pojok mburi mendel mawon. Niku mboten pojok mriki lho. Nggih. Lah ini apa? Kamu si fulan di belakang kok diam saja? Kamu tahu nggak yang ngambil kayu Pak Kiai? Maaf Pak Kiai, yang ngambil saya. Loh kok diambil kenapa? Ngendika Pak Kiai kan ya kayuku ya kayumu. Kalau wingi ibu bapak kula kagungan hajat nikahaken Mbak, akhirnya kayu bapak Pak Kiai kula pendet. Oh gitu. Ayo santri yang lain, benerkah Pak Kiai mengajarkan ya kayuku ya kayumu? Mboten Pak Kiai, apa coba? Kamu Mas paling depan ini Mas Afif. Ya hayu ya qayyum Pak Kiai. Nah, ya hayu ya qayyum. Allah itu yang maha hayu wa qayyum, yang maha menghidupkan, maha menegakkan. Bukan ya kayuku ya kayumu. Oh nggih nyuwun ngapunten Pak Kiai pun kebacut ya wis tak ngapura ning sesuk meneh nek pelajaran aja ngantuk. Kados sik teng niki Mah Wayang mboten sing ngantuk. Nggih. Mboten sing ngantuk nggih. Tau malih niki adem niku ngantuk angel. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Setiap pasangan yang sudah menikah, entah khususnya pasangan yang baru, pasti menginginkan hadirnya anak-anak dalam suatu rumah tangga mereka. Mboten enten sih, tidak ada, saya kira nggak ada yang punya keinginan aku tak nikah sik ning nikah tak tunda ngemben wae lah. Nek wis ekonomine mapan, wis di mobil apik rumahnya megah. Wonten mboten Bu? Nikah ning le kagungan putra ngemben ditunda. Mboten enten nggih. Maksudnya ditunda iki rong awake dhewe sih wiyata kabeh. Nek ndek anak mbene sugih, omahe tingkat, mobilnya apik, lagi duwe anak. Boleh saja. Orang itu boleh saja seperti itu, tetapi Allah lah wis nikah lah kok malah sih ditunda. Umumnya kan nek wong nikah terus kepengin duwe anak, terus mboke bapake barang mesti biasa nakokke. Nah, lah niki kok ada, maka biasanya kalau orang itu sudah menikah kok terus ditunda-tunda, suatu saat kepengin kalih Gusti Allah ganti ditunda. Karena wong kok nyetir Gusti Allah. Nggih sih? Manusia nyetir Allah. Ya Allah, aku nikah sekarang tapi saya punya anak besok wae nek pun sugih Gusti Allah. Padahal Gusti Allah pun ngendika, nek kowe isih padha miskin ning wis waktumu nikah padha nikah. Aku bakal nyugihke kowe kabeh. Teng Al-Qur'an ayat pinten Pak yakin mangke sing apal. Kok mboten apal niku ning unine nate mas ngoten niku. Jadi kalau kita itu masih belum punya ekonomi yang cukup, sudah waktunya nikah, jangan ditunda nunggu tua ampun. Nanti expired. Umur sakit lagi ajeng nikah. Nah, tidak boleh kemudian waktu nikah pun enten calone pun nikah. Mangke Gusti Allah pun jamin rezekine. Mulane teng mriki ampun ngatos nek pun nikah nunda-nunda kagungan putra niki nek wong luar negeri mboten sah nganu. Khusus sing normal khususipun nggih menika Islam. Kita ya orang Islam. Justru punya anak itu adalah anak pembawa rezeki. Karena setiap nyawa itu oleh Allah sudah dijamin rezekinya. Mboten enten sing sinten putrane sinten sing napa lahir terus mboten paring rezeki Gusti Allah. Mboten wonten. Wong sik jenis semut, lemut, tengu diparingi rezeki nggih sih. Contone rezekine lemut kan getih ibu-ibu, bapak-bapak. Terus biasanya sing golongane darah O niku diseni kalih lemut. Kaya kula niku diseni lemut. Lemut niku milih-milih kae gadarahe legi kae nek kae pahit. Mungkin ngoten niku. Nah, ibu-ibu sekalian, lemut diparingi rezeki oleh Allah, mesti gigit, gigit enggak pakai gigi ya sih. Ini napa? Nyedot getih uang. Nek basane Jawa nggih lah gigit lah nggih sih. Dicokot lemut nggih sih. Terus napa? Laler tenggek sing kotor-kotor. Nah, sakniki sing apik napa, Bu? Tawon madu. Mau enggak tawon madu tenggek sing kotor? Enggak mau. Jadilah ibu, bapak, adik-adik seperti tawon madu. Mencari sesuatu yang manis dan bermanfaat nanti untuk orang lain, bukan
seperti lemut mencari sesuatu yang tempat yang kotor disebarkan untuk ngeracuni orang lain. Nah di mahfazah ini KKS PCM Wonosobo ini adalah seperti itu, seperti ibu-ibu, seperti bapak-bapak, ada seperti lebah madu mencari suatu kebaikan nanti ditebarkan untuk orang lain. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian setelah menikah punya harapan diberi momongan, mesti saja ingin momongan yang sehat, yang solih dan solihah. Ibu-ibu, bapak-bapak, nate mboten merenung, alhamdulillah aku mbiyen ndek wong tuwa apik, dadi aku yo dadi kaya ngene iki. Coba nek wong tuwa aku mbiyen iki penjahat, apa aku dadi apik? Ibu bapak bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada orang tua telah dibimbing sejak lahir, jebret ngewek-ngewek dibimbing oleh orang tua. Bahkan sejak dalam kandungan pun dilatih. Mulane nek mas-mas sing enom niki ngemben nggih Mas, ngemben ajeng nikah mboten mas-mas. Jadi nek ajeng nikah, nek niku nggih, nek pun nikah terus kagungan garwa, karwane hamil, kepengin lotis pelem, ampun dicolongke nggone Mbah Kromo. Mas, apa Dik? Iki jabang bayi kepengin lotis pelem enom. Gosek to Dik, Mas ora ndek duit. Ayo piye carane to Mas? Digolek-goleke kono. Akhirnya karena cintanya kepada suami dan calon anak, akhirnya ke kebun orang lain. Ono pelem api-api iki. Akhirnya ambil batu, bismillahirrahmanirrahim. Plek, prol, alhamdulillah, nyolong bismillah. Pripun iki nyolong bismillah? Karena demi si buah hati dan yang dicintai istri dan anak, calon anaknya. Enggak boleh ini. Kenapa? Berdampak nanti. Hanya pulang bawa sak kresek pelem untuk lutisan untuk istrinya. Bombong banget sambil singsot turun dalan. Wah, padahal nyolong gini Mbah Kromo, mboten le mundut teng pasar nggih bakul. Setelah nanti diberikan kepada istri memakan pelem itu, mangga itu dimakan oleh istri, kemudian sari-sari pelem dimakan oleh janin, berdampak kepada bayi yang dikandungnya. Karena hasil colongan, nanti anaknya punya sifat nyolongan. Mulane mboten pareng, Mas. Walaupun nggak punya duit, piye carane? Nek ndek duit tuku ra iso, aja nyolong napa piye carane? Wah, iki nggone Mbah Kromo tak mertamu tak silaturahmi karo matur disuwunke. Insyaallah Mbah Kromo mesti maringi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Kromo nyaut, "Sinten nggih?" "Kula Mbah, kula si Fulan." "Oh, Mas Fulan, monggo lenggah. Wonten napa kok tumben?" "Niki Mbah, nika bojone kula niku sek mbobot Mbah, kepengin pelem. Gane simbah kan kathah, kula mboten kedah arta Mbah." "Walah, nek ngono Mbak wis kono opek sak cukupe kono." "Nggih Mbah, matur nuwun." Nah, ini nembung dadi halal sehingga nanti untuk bayi itu baik efeknya. Karena apa? Setiap orang tua yang tadi suami istri menikah itu kemudian kepengin punya anak yang harapannya adalah anak yang sehat jasmani rohaninya, yang solih dan solihah. Agama Islam sudah memberi gambaran kedudukan seorang anak dan itu merupakan gambaran yang nyata dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan kajian keluarga sakinah yang bertema kedudukan anak bagi orang tua dalam Islam ini bisa menjadikan penguat, penyemangat dari kedua orang tuanya dalam membekali anaknya sesuatu yang mulia dan bijaksana. Khususnya bagi keluarga yang masih muda, nek pun sing expired nggih mboten bakal. Nek pun sing simbah mboten bakal kagungan putra nggih, Mbah. Ibu, sajare Bu Alifah niku Bu sinten? Yasanipun pinten, Bu? Nggih, sajare Bu nggih. Bu, lagi Ibu Bu Alifah? 73 nggih, nggih. Pun mboten bakal kagungan putra nggih, Mbah nggih. Wong pun 73 kagungan putra nggih aneh. Nek ngajeng niku langkung sepuh, Bu. Niki sik ngajeng Ibu Bu Ratmi saking Sitiung. Yuswane pinten, Mbah? 85. Alhamdulillah. Tasih diberi kesempatan Gusti Allah pun 85 tasih sehat alhamdulillah nggih. Alhamdulillah. Nek ibu kula niku 84 pun mboten nonton.
Ning ibu 85 berarti pun lolos keng ibu kula 84 pun ibu 85 niki. Alhamdulillah tasih tindak dugi mriki alhamdulillah nggih Bu nggih. Alhamdulillah mugi-mugi diberkahi Allah nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Nah, niki contonipun ibu-ibu sampun sepuh saged ngeten iki saged remen ngaos niku rumiyin niku nggih bimbingane tiyang sepuh rumiyin. Nek tiyang sepuh riyen niku jor kelawor niku kados-kados nggih mboten kados ngeten niki nggih Bu nggih. Tiyang sepuh riyen nggih pun bimbing wiwit alit bahkan wiwit dalam kandungan. Nek menurut para ahli pendidikan kan sejak dalam kandungan bahkan sejak mencari jodoh. Mulai nek cari jodoh niku yang muda-muda ini Mas, besok ya Mas, nek cari pasangan hidup istri itu jangan di tempat dangdutan, konser, tempat demo, ampun, cari jodoh tempat pengajian. Insya Allah pasangan hidupnya adalah yang solihah dan nanti anak-anaknya anak yang solih dan solihah. Ini nek tempat dangdutan wis pun boten genah-genah. Saestu pun kathah contoh-contohipun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, juga adik-adik yang saya sayangi, yang dibanggakan, yang kami banggakan. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada kedua orang tua sehingga dari kedua orang tuanya lah mereka akan dijadikan apa anak itu. Seperti apa? Ingin jadikan apa? Apakah dijadikan beriman kepada Allah atau menjadi orang yang ingkar kepada Allah atau kufur terhadap Allah? Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah bersabda sebagai dasar bahwa anak itu adalah tanggungan orang tua untuk mendidiknya itu menjadi apa? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajisani aw yunasiranihi. Yang artinya setiap anak dilahirkan di atas fitrah suci. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bersyukurlah jika kita semua dahulu bahkan sampai sekarang yang masih muda ini dididik oleh orang tua yang soleh, yang solihah, orang tua yang amanah. Seperti saya ini ya alhamdulillah bersyukur. Saya dari Bantul, Jogja sana tekan Wonosobo. Nek riyen niku kula wong tuane mboten ahli ibadah, kula nggih ketek-ketek dadi setan. Dadi setan nih Mas. Setan mboten bentuk setan makhluk setan ning uwong ning perilaku setan, tukang berbuat jahat. Kathah mboten. Kathah. Bisa dengan secara fisik, bisa dengan non fisik. Ini untuk itu Bapak sekalian, secara jasmani kita diberi asupan makanan yang halal oleh orang tua, baik dan bergizi. Maka tadi depan tidak boleh memberi makan anak yang haram, yang halal, yang thayyib. Secara rohani kita ajarkan ilmu agama dan nasihat-nasihat para ulama. Jika keduanya diterapkan dengan baik, maka kehidupan akan menjadi berkah dan sempurna bagi generasi, yaitu untuk anak-anak buah hatinya. Selain itu juga karena anak merupakan amanah, jangan sampai kita tidak menekankan untuk beriman pada Allah. Karena setiap manusia diciptakan untuk menyembah, mengabdi kepada Allah. Yang Bapak Ibu sudah hafal dalilnya, adik-adik Panti juga sudah hafal, yaitu dalam surat Al-Adzariyat ayat berapa adik-adik? Perintah untuk beribadah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Bapak Ibu sekalian adik-adik, jadi kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah tidak lain untuk ibadah kepada Allah. Lah ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, haji. Segala kebaikan yang kita niatin karena Allah bernilai ibadah. Ibu-ibu kepanggih sederek atau teng mergi wau pasti tidak mriki senyum. Ikhlas membahagiakan saudaranya ibadah. Wau onten plastik aqua dibuang wong jalan kaki, jalan sehat, teng dalan bismillah disingkirke ibadah. Wah iki ana kayu malang nek nyandung wong dipendhet bismillah disingkirke ibadah. Onten wong buang sampah mboten pas ditinggal mawon dipendhet lembete tempat sampah bismillah ibadah. Lebeti kota infak bismillah ibadah. Apalagi dari rumah berangkat ke sini niat tholabul ilmi ibadah.
di mana dalam hadis terangkan siapa yang berangkat thalabul ilmi, Allah mengirim malaikat di atasnya itu melebarkan sayapnya sampai ke tempat tujuan, sampai pulang kembali. Dan orang-orang yang suka thalabul ilmi itu yang selalu datang ke tempat-tempat thalabul ilmi ini akan dijanjikan Allah, yaitu dibankan rumah-rumah di taman surga. Ini Bapak sekalian. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, ada yang dirahmati Allah. Kemudian jadi kedudukan pertama anak bagi orang tua adalah sebagai apa Bu? Yaitu sebagai amanah. Jadi yang pertama, kedudukan anak bagi orang tua dalam Islam adalah sebagai amanah. Amanah. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan pada kedua orang tuanya. Oleh karena itu harus dijaga dan dirawat secara baik tadi itu sebagai amanah. Jadi amanah itu jangan sampai disia-siakan. Saat ibu tadi mengandung, kemudian menjelang lahir, bagaimana bapak dan calon ibu ini untuk punya anak ini sudah menyiapkan sedemikian rupa pakaian kebutuhan anaknya. Calon anak pertama biasanya disupport, lahirnya itu betul-betul diharapkan. Karena apa? Karena ini adalah nikah dengan akad nikah yang suci, pertalian yang suci. Beda nek nikah sik hamil yang tanpa akad nikah. Ketok hamil isin. Terus nenggone Mbah Dukun kan guguraken. Mbah Dukun tulung kula niku napa sih, Nduk? Niki mbak diguguraken bayi lho. Wong sing do ndek anak kepengin anak pirang-pirang ora iso kok malah ora diparingi anak kowe diparingi anak. Niki sebab kula mboten gadah bojo, Mbah. Lah niki ampun ngantos niki salah, maka orang tua harus selalu perhatian terhadap anak. Perhatian, bimbingan tentang pergaulan. Lah ini Bapak sekalian, tantangan sekarang ini Bapak sekalian. Bahkan napa Bu? Peraturan pemerintah yang ditandatangani oleh presiden tentang napa niku? Nomor 24 tahun 24 yang mudah-mudahan nanti dibatalkan. Sudah banyak yang mendemo memprotes karena apa? Masa pelajar didumi napa alat-alat kontrasepsi. Lah ini banyak. Karena secara zahir itu kan membahayakan apa? Nanti anak itu justru akan menjadi free sex, bahkan zina yang dilegalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Seorang pimpinan itu memang harus komunikasi dengan yang lainnya. Kalau yang ini pripun sebelum diputuskan itu dipelajari, kemudian musyawarahkan, diminta pertimbangan baik dan buruknya. Tidak serta-merta karena pimpinan langsung, misalnya pimpinan rumah tangga seorang ayah main kuasa terhadap anak dan istri nggak boleh. Apa-apa dirembuk kali garwane kali putrane, enten rapat keluarga. Itu jangan sampai apa-apa karena sing kuasa golek duit bapak, apa istri dan anak ngalah. Maka kemudian banyak istri kemudian cari uang sendiri supaya tidak ditindas oleh suami. Jangan sampai terjadi. Ciptakan keluarga yang harmonis. Yang naik dari sini adalah sakinah, mawaddah warahmah. Keluarga yang di situ adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin. Ini sesuai apa Bapak Ibu sekalian? Sesuai pada Undang-Undang Perkawinan tahun 71 nomor 1. Pak, kok namanya Undang-Undang Perkawinan kok bukan Undang-Undang Pernikahan sih? Niku karena sing damel pemerintah. Nek teng Islam kan memang munakahat nikah, bukan kawin. Nek kawin itu tanpa nikah juga banyak. Ayo, judulnya memang Undang-Undang Perkawinan nggih Pak nggih. Nggih. Pasal 1 niku sudah tujuan menikah itu untuk apa? Untuk membentuk keluarga yang bahagia lahir dan batin yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasal 1. Kemudian umur berapa? Di pasal 4 itu umurnya yaitu sekitar 9-20 tahun itu minimal. Isih bocah cilik-cilik lulus SD ketok gede dinikahke teng desa-desa nika. Akhirnya duwe anak bingung, nangis. Maka bagaimana terbentuk keluarga yang sakinah? Bagaimana akan menjadikan anak-anak itu nanti menjadi anak-anak yang qurrata ayun dalam keluarga? Enggak mungkin. Maka disitulah harus disiapkan. Karena anak sebagai amanah maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya yang pertama. Yang kedua, yaitu kedudukan anak bagi orang tua untuk apa? Yaitu sebagai anugerah dan nikmat dari Allah. Anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala.
Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Nek anak sing api-api, bapak ibu kundur kerja, putrane pada rukun, do api nyambut wong tuane ra kundur, walah atine buka lawang assalamualaikum, cah cilik-cilik waalaikumsalam, malah senengi pol. Ini saat ini kata, wonten sing pun angres, anak ra ono, garwa ra ono, pulang kerja dhewean assalamualaikum, ra ono sing jawab. Wonten kancane kula niku Korwil, Pak Korwil gerah operasi hernia, garwani nunggoni. Pun mantun. Genti sing gerah sing putri ibu sakit wong saking kepil niku nengok putrane teng niku Bu, bumi godean, kan putrane teng riku. Biasa ngger Jumat niku bar Jumatan nengok putrane. Lah kok pun tekan daleme putrane mboten pun medhun saking mobil. Ayo Bu ndang medhun, mendel mawon. Ayo Bu, mendel mawon. Pun memang mendel, mboten saged napa-napa. Beto teng RSI, ngantos berhari-hari nggih namung mendel mawon. Akhire diseken teng RSU. Masuk ICU terus jam 09.00 masuk, jam 10 meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hanya kemarin Pak nyuwun ngapunten jenengan kecelakaan kula mboten saged nuweni kalih kanca-kanca wong kula niku bar ibune mboten ten kula malah sering meriang-meriangan. Kula nang ngger wangsul kerja niku mak tekan griya niku buka lawang, assalamualaikum ora sing nyambut. Hampa rasane hambar. Untuk itu ibu bapak sekalian, apabila punya anak-anak yang menyenangkan itu dan supaya menyenangkan maka dirawat dengan baik, dididik dengan sebaik-baiknya sehingga anak itu bahasanya apa? Sangat dekat dengan orang tua, sangat cinta dan orang tua dijadikan apa Bu? Sebagai figur yang sebagai contoh teladan bagi anak-anaknya. Sebagaimana diterangkan Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 49-50 yang artinya milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Atau dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang dia kehendaki. Dia Maha mengetahui dan Maha kuasa. Jadi wanita itu atau laki-laki itu ada yang memang oleh Allah diberi oleh Allah. Kalau dikehendaki, kan segala sesuatu atas izin Allah. Menikah sampai tua nggak punya anak ya ada. Menikah lagi 12 tahun dengan putra nggih onten. Karena Allah menghendaki. Maka di sini kita sebagai manusia adalah berikhtiar, berusaha. Tidak boleh tinggal diam tapi harus berusaha. Wis nikah rong tahun kok orang di anak, orang di momongan berusaha bagaimana. Maka ada berbagai macam cara ke dokter. Dengan cara bayi tabung, dengan cara pijat ke orang yang ahli pijat, belum punya keturunan juga. Nah, ini harus berhusnudzon kepada Allah. Mungkin belum waktunya diberi momongan, tetap berharap pada Allah. Seperti sisa sinten Pak yakin Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku momongan umur pinten Bu? 80 tahun sek diparingi momongan Bu. Nek sakniki 80 tahun pun kantun pun niku pun sepuh nek Nabi Ibrahim 80 tahun ning tasih muda karena yuswane kathah ratusan tahun nggih Bu nggih. Bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk menyambut anak yang baru lahir dengan penuh rasa syukur Bapak Ibu sekalian. Dengan rasa syukur dan kasih sayang. Karena hal tersebut merupakan nikmat dari Allah. Tidak setiap orang diberi keturunan. Maka keturunan itu adalah merupakan anugerah Allah yang sangat besar. Mulane biasanya nek wong ketemu ibu-ibu zaman sekolah riyen Bu, pun dangu pisah karo kancane pun lulus, pesan ketemu, sing ditakoki mboten pira mobile Mas. Omahe tingkat mboten, sing ditangri napa Bu? Putrane pun badhe pinten, putrane pinten niku kan apa? Harta yang paling mahal adalah anak. Anugerah Allah yang paling besar adalah anak. Anugerah nggih Bu nggih. Ini yang paling besar memang iman itu lebih tinggi, tapi anak adalah merupakan titipan Allah tadi itu. Ibu-ibu paringi duit 1 juta, ning anaknya disuwun purun. Bu, putra jenengan ditumbas 1 juta angsal mboten Bu? 1 juta niku kathah nek zaman riyin. Nek zaman sakniki 1 juta masuk Rita Pasaraya medal namung beto sak kresek bilih nggih. Normalnya nek masuk toko emas, balah mboten krasa, mboten ketok mboten napa-napa 1 gram nggih sih, 1 juta 1 gram. Nek zaman riyen zaman ibu-ibu Alifah tasih 6 ring nggih Bu nggih.
Bapak niku maringi mas kawin riyen niku mas pinten gram Bu niki riyen Bu nggih. Nek kula riyen niku menapa Bu kalung 10 gram, cincin 3 gram. Niku tahun 97 kula nikah niku. Niku riyen nggih perjuangan, kula mulang teng SMA Ahmadiyah nganti kula niku ajeng nikah niku napa Bu? Wong kula pun anak yatim. Istri kula yatim piatu. Istri pengembara dari Kebumen ke sini. Nderek teng Ibu Arti riyen terus teng Pondok Darul Arkom. Lah kula niku ya yatim Bu. Akhirnya kula matur Pak Abbas, Pak kula niku ajeng nikah Pak. Kula tak ngambil arto Pak. Bayarannya makin dipotong per bulan. Alhamdulillah diparingi pinjaman Bu 5 juta tinggi nikah Bu saestu. Bayarannya kantun 14.000 Bu. Lah nek kula pun nikah istri kula ajeng kula panen 14 wang salah napa Bu. Alhamdulillah tetep gesang sampai saniki anake pun kalih nggih gede-gede kabeh. Wong tuane klelep. Lah niku bab sekalian. Dadi mboten sah takut yang muda-muda besok kalau sudah waktunya ibu-ibu kagungan putra siji wae lah. Ndak susah le makani onten. Kula niku andre kanca niku anak ming siji untang-anting melas banget malan. Anak siji mriyang bae lah malah coba nek wonten kancane, wonten adike. Nah, ibu bapak sekalian. Jadi kita itu harus betul-betul percaya kepada kuasa Allah. Jangan malah mengatur Allah. Untuk itu bapak sekalian yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kami istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati. Minta istri yang dititipkan Allah pada kita bagi suami, nggih Bu nggih. Nenek istri dititipi suami. Jadi pasangan hidup itu kita doa pada Allah dan diberi anak adalah yang menyenangkan hati. Jangan sampai punya suami kok makan hati terus. Bu, gawe wedang kopi. Nongkrong kali nonton TV kali chattingan. Lah gawe dhewe sapa, Pak? Tugas wong wadon gawe kopi iki. Astagfirullahaladzim. Memangnya wonten dalil sing niku nek wong wadon tugasnya gawe wedang, Bu? Wonten mboten? Pun nanti kepanggil dereng tugas seorang wanita seorang istri membuat kopi untuk suaminya. Mboten wonten. Umbah-umbah wong wadon, nyuci masak wong wadon. Sing wong lanang kantun lenggah mawon. Diladeni kaya raja. Nah, Rasulullah sendiri tidak seperti itu. Khalifah tidak seperti itu. Bahkan Khalifah Umar itu jahit pakaian kancing copot, dedel kelambi jahit sendiri, Bu. Seorang suami itu serba bisa. Yang mboten sakit setunggal tok. Bobot. Nggih sih? Karena memang laki-laki tidak diberi napa, Bu? Rahim oleh Allah supaya diberi rahim. Benar wonten yen niku teng koran. Kepengin duwe anake sing wadon mboten kepengin mboten purun bobot. Ya wis sing bobot aku wae lho ni. Ndak tenan, hok napa mboten mosok sing lanang terus sing wetenge gedhe. Onten mawon Bu sik jeneng berita nggih Bu nggih. Ren onten. Di suatu kampung. Onten malah sik nika wong lanang nika ngendhok nggih onten metu ndoke onten malih. Nek wong putri dipindai bayi onten Bu. Bocah sekolah SMA ngerti-ngerti hamil. Karena nong jahat dukun Bu, ilmu setan. Ilmu setan itu apik napa mboten? Jelas mboten ilmu setan. Mindah bayi nggone wong leboke nggone hareme wong liya. Sing hamil bingung, kempes wetengku. Sing kono kok lho langsung gede. Niku wonten Bu riyen teng Sapuran. Nggih. Lah niku mboten pareng. Niku pinjam ilmunya setan. Jelas-jelas itu setan adalah musuh kita yang nyata, harus kita perangi. Kembali Bapak sekalian, kita sebagai pasangan hidup suami istri, jadikanlah dalam keluarga itu yang saling menyenangkan. Dikala istri capek, suami menggantikan. Dikala suami capek, istri menggantikan. Pekerjaan apapun siapa yang mampu kerjakan. Jangan pilih-pilih, jangan ini pekerjaannya ini gaweanmu Bu, gaweanku. Lah anak nopo lah nih. Jadi kita ini dalam suatu rumah tangga adalah seperti televisi, seperti alat ini. Jadi satu tim gitu nggih. Tidak boleh sendiri-sendiri, jadi bersama-sama di situ. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Sehingga nanti istri suami akan langgeng, akan harmonis sampai mimilan mintuno, sampai sepuh, sampai nanti sowan teng Gusti Allah niku le sowan padha-padha tersenyum. Wonten sing kepen Bu sowan kalih mendelik. Wonten Bu dibuka niku teng ngene wonten wong takziah buka kain napa niku jari teng ulah mayite mendelik medeni banget kaget.
karena mungkin mboten saged. Lah niku berpisah, berjumpa karena Allah, diikat karena Allah, dipisah juga karena Allah, sehingga pisahnya dengan tersenyum. Bukan nek sehidup semati terus meninggal terus bersama-sama niku nggih mboten, ngoten niku kehendak Allah. Karena yang Maha tahu adalah Allah, kita enggak tahu kapan. Cuma kita saling berpesan, mudah-mudahan pisah itu pisahkan Allah dan bisa tersenyum saat meninggalkan, yang ditinggal tidak begitu sedih, yang meninggalkan wajahnya tersenyum. Pertanda meninggalnya adalah husnul khotimah. Nah, begitu pula saat nanti jangan sampai kita ini pokoknya kepinginnya urip terus, ya mboten saged. Karena apa? Setiap yang bernyawa mesti akan mengalami apa, Bu? Pak, meninggal, mati. Masa akan urip terus melungsungi kaca ulo, mboten pareng, mboten saged. Nggih. Sudah fitrah dari Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu yang kedua, yaitu anugerah dan nikmat dari Allah anak itu. Yang ketiga adalah sebagai ujian dan cobaan. Anak itu kedukaan yang kedua bagi orang tua adalah sebagai ujian dan cobaan. Entah itu anak yang nakal, anak yang solih, tetap ujian. Sing nakal ujian apa? Mesti ngrepoti wong tuwa. Nggih sih? Rusak tanduran tanggane, lapor tanggane, Pak niku putrane ngerusak ngeten, lapor ujian. Nek wonten ujian keimanan, sombong napa mboten? Wah, anake 5 sukses kabeh, solih-soleh kabeh, dadi wong hebat kabeh. Wah, remen nggih Pak, jenengan putrane gangsal dados tiyang hebat sedaya. Sinten riyen bapake? Lah wong kula e. Niku berarti mboten lulus nggih bengih imane, sombong, takabur. Padahal Allah enggak mencintai orang yang sombong, yang membanggakan diri, membusungkan dan enggak senang. Siapa yang ada kesombongan dalam hati, maka amalnya itu akan hangus. Amal baiknya akan hangus. Tidak boleh kesombongan sekecil bisa enggak boleh. Semua kembalikan pada Allah. Alhamdulillah, ini atas pertolongan Allah. Betul-betul karena Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Tahubun ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Jika kedua orang tua tidak bisa mendidik anaknya dengan benar, maka anak bisa menjadi cobaan dan fitnah. Sudah berapa banyak orang tua yang dibuat pusing oleh anak. Bisa karena lemah akal atau bodoh, lemah mental, lemah agama. Ini paling berat adalah lemah agama, lemah akhlak, bahkan ada yang menganiaya orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semua itu merupakan cobaan. Dan orang tua harus bersabar. Sabar juga kurang sempurna kalau tidak diimbangi dengan usaha bagaimana untuk anaknya ini menjadi baik. Bukan sabar apa pola anak ngamuk terus apa aku sabar. Bukan sabar itu berarti terming pasrah itu mboten. Sabar itu diikuti usaha mendekatkan diri kepada Allah agar anaknya berubah menjadi baik, karena Allah yang membolak-balikkan hati. Ada ibu bapak sekalian yang ujian itu yang anaknya nakal-nakal. Gak apa-apa Bu, itu memang ujian dari Allah. Ini kita berusaha, jangan pasrah kayak gitu. Kan itu memang sudah kehendak Gusti Allah, rapopo lah. Tapi diusahakan, berikhtiar, berdoa, dekat dengan Allah. Insya Allah dengan Bapak Ibu malam hari tahajud dekat taqarrub ila Allah, insya Allah Allah merubah anak berubah menjadi baik dan lebih baik. Bapak sekalian, adik-adik yang dirahmati Allah. Kadang juga orang tua yang memiliki anak yang baik, berprestasi dan unggul. Kalau tadi anak nakal, ini yang unggul berprestasi. Nah ini menjadi sombong, angkuh itu tadi yang saya sampaikan. Nah ini membanggakan diri, ini adalah juga ujian, jangan sampai. Kembalikan semua karena pertolongan Allah. Sing anak yang berhasil kuliah rampung-rampung, sabar. Memang wong kuliah ini mboten gampang kalau zaman biyen, nggih sih Bu. Nek anak kuliah zaman biyen niku Bu, normalnya wonten dosen niku, dosen mripat keranjang. Pirsa mripat keranjang Bu. Keranjang niku bolongane gedhe napa cilik. Wonten keluarnya zaman kuliah ini wonten seorang dosen fikih mewajibkan mahasiswa beli buku.
Nek cah wadon beli buku bijine A, cah wadon ayu bijine A, cah wadon ayu bijine B, ning tuku buku. Nek cah lanang tuku buku B, nek ratu buku nilainya D. Lah niku astagfirullahaladzim, dosen kok aneh-aneh wae kaya ngeten. Lah ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa dicontoh, bukan contoh yang baik tapi adalah contoh yang tidak baik. Jadi kembali lagi bahwa kedudukan anak yang ketiga bagi kita orang tua adalah ujian dan cobaan. Untuk itu kita harus bisa mengendalikan jenenge menjaga hati kita. Bagaimana jika punya anak yang nakal, kita berusaha kemudian misalnya ke psikiater atau ke psikolog, kita berusaha dekat dengan Allah, insya Allah nanti berubah menjadi baik. Dan yang sudah baik, yang berprestasi, jangan sampai muncul kesombongan dalam diri kita. Karena kita sombong pamer, suatu saat anak yang hebat itu akan jatuh, terkapar, terpuruk, dan kita akan menyesal. Untuk itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kedudukan anak bagi orang tua yang keempat adalah anak sebagai penerus garis keturunan. Kelahiran mereka menjadi penerus kebaikan hidup dan melestarikan garis keturunan. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk mendidik anaknya dengan baik, sehingga kelak anak akan membawa tanggung jawab nama keluarga dari kedua orang tuanya. Maka sudah sepatutnya orang tua mendidik dengan pendidikan terbaik bagi keturunannya. Bukan sekedar diberi fasilitas, pengen motor kayak motor, pengen mobil kayak mobil. Tetapi bagaimana dengan kasih sayang? Kepin motor ya dibelikan, karena memang sekarang motor adalah kebutuhan Bapak Ibu nggih. Bocah kuliah kepin motor mboten basi motor. Kula gadah murid SMA riyen, SMA Muhin niku lari PS 6 riyen. Bocah kok mbeling banget mlebu. Orang tua saya panggil. Orang tuanya pengawas sekolah, penilik sekolah PS riyen niku. Pak niki putra Bapak pun sautes sering mboten mlebet pripun, Pak? Niki Pak, anak kula kepin motor. Pun kalau sanggupin yang jenenge asing mlebet kuliah kalau tumbaske sakniki SMA betul tumbaske. Oh ngoten nggih pun monggo sing sae pundi. Nah sekarang saat saya sebagai pengawas di Sepuran, saya ketemu dengan murid yang itu dulu. Sampai sekarang nggak bisa naik motor, Bu. Karena saat zaman SMA tahun 90 berapa dulu, sekitar 94, kepin motor ditukok kalih tiyang sepuhe. Sakniki nggih mboten saged motor. Termasuk kuliah mawon niki, Bu. Mboten S1 pendidikan sing apa? Wiyata bakti nganti umure akeh teng SD 4 Sepuran. Melas banget. Ajeng dijokke P3K mboten saged bukan apa minimal harus S1, sarjana strata 1. Ya kasihan. Ijazah ora S1 mboten saged dimapin motor, cah lanang melas. Untuk itu Bapak sekalian, anak misalnya SMP kepengin motor disediakan, dilatih. Tapi karena belum waktunya besar SIM, dilatih tiang sepuh, sakit berkendaraan, tapi nggak boleh kemana-mana. Besok Mas SMA silahkan, karena SMA itu sudah sekarang kebutuhan naikin motor ke sana kemari, memang kebutuhan. Seperti dulu handphone itu adalah tidak boleh. Nah sekarang ini Bapak sekalian, setelah Corona ada kurikulum apa dulu Pak yakin nggih sih kurikulum sak lembar niku RPP sak lembar niku nggih yang disederhanakan nggih Bu Alifah nggih, RPP yang disederhanakan. Kemudian anak-anak yang dulu itu nggak boleh pakai handphone. Mulai itu setelah kurikulum Corona menurun boleh sekarang sekolah jenenge ngangge handphone daring. Pokoknya anak harus pakai handphone, harus wajib pakai handphone, diberi kuota dan sebagainya. Setelah Corona hilang sampai sekarang bocah wis seneng kalih handphone. Kan ninggal ke handphone pun angel. Padahal konten-konten handphone niku kaya napa Bu? Pun pirsa pun teng handphone isine napa Bu? Mboten namung iklan sik jenenge bumbon-bumbon masakan mboten Bu. Ning sik jenenge iklan kan sing pornografi niku lho Bu, porno-porno itu yang merusak mental moral anak. Lah itu yang orang tua itu memang ulah berat ini. Paling berat sekarang adalah mungsuh sik jenenge handphone jajet niku, sik jenenge setan gepeng atau setan apa pokoke kotak niku nggih. Handphone niku adalah sekarang meracuni anak. Kenapa? Sekarang anak itu sudah terlanjur kenal karena dulu wajib, sekarang meninggalkan handphone angel. Lah sing tiyang sepuh malah bingung. Ra mudeng handphone. Ngertine nggih namung oleh SMS napa WA, napa telepon. WA men mboten saged, model telepon. Nek tiyang sepuh nggih Bu nggih.
Yang sepuh. Termasuk kula niki pun tuwa. Kula niku nggih wedi Pak nek jenenge handphone sik jenenge wah kali napa niku. Ning mau tidak mau karena sebagai tuntutan di kantor harus sik jenenge laptop harus gini. Nek dulu yuk kali komputer wedi Pak. Nek tuku larang-larang nek rusak. Wedi nek rusak wong tua niku. Nggih sih. Nek bocah kan mboten ngerti tumbas, Bu. Ngetose tukoke. Rusak urusan wong tua. Lah nek wong tua rumah saleh golek duit angel wedi nek rusak. Sing maring mboten saged niku. Rusak dandani ngoten mawon, Bu. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di sini anak sebagai garis keturunan, maka karena ini keturunan merupakan amanah Allah, maka di sini harus kita kelola dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan penuh kasih sayang. Jangan diberi fasilitas handphone, motor, mobil. Ada suatu kisah, bapaknya, ibunya seorang Bu, pokoknya orang yang pengusaha yang sukses. Nah, anaknya itu laki perempuan diberi fasilitas itu, orang tuanya Jakarta, Surabaya. Suatu saat orang tuanya dipanggil dari kantor kepolisian, yaitu untuk apa? Ke kantor polisi, ternyata anaknya terlibat narkoba. Nah ini baru orang tua kaget. Untuk itu Bapak sekalian, monggo untuk keturunan kita apa? Kita rawat dengan baik, kita pelihara, kita pokoknya dengan penuh kasih sayang. Waktunya sudah jam 9 lebih. Yang terakhir Bu, karena tadi mulainya jam 8:30 ya Pak. Nah karena biasanya jam 8 mulai, lah ini sampai jam 9, ini jam 9 lebih. Yang terakhir, sedikit lagi Bapak sekalian, ini saya singkat yang terakhir, yaitu yang kelima, kedudukan anak bagi orang tua adalah sebagai pelestari pahala orang tua. Sudah disebutkan sekilas di atas bahwa anak bisa menjadi pentransfer amal jariah kepada kedua orang tuanya. Ketika anak tersebut soleh, bukan ahli maksiat, anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Ini sebagai penerus apa Bu? Pahala bagi orang tua. Bapak pun sedo, ibu pun sedo. Ning riyen ngrawat awake dhewe dadi wong sing apik. Awake dhewe ibadah, nanti pahalanya juga benar untuk orang tua. Diulang salat, diulang ngaji. Ket saiki awake iki ambak tasih salat tasih ngaji, pahala untuk orang tua mengalir walaupun tua sudah sowan Gusti Allah. Mengalir. Ini pentransfer pahala bagi orang tua. Nenek anak tidak dididik dengan baik, anaknya menjadi nakal, menjadi penjahat, orang tua meninggal, anaknya masih jahat terus, tukang rampok, tukang mencuri dan sebagainya, maka orang tua kirimannya bukan pahala, tapi kirimannya adalah dosa. Na'udzubillah min dzalik. Bapak sekalian, dari hadis Rasulullah dari Abi Hurairah riwayat Imam Muslim, artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka putuslah segala amalnya kecuali apa Bu? 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat, dan itu anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini nek mboten gadah napa Bu? Ilmu iso mulang, wong biyen rata sekolah SD tok, biyen zaman Belanda, zaman Jepang, ora iso mulang, ulame kaya ngono nggih pun sakniki napa Bu? Amal jariah, pun duwe duit. Nek duit ora duwe, minimal gadah anak soleh, solihah. Niki Bu, sing paling pungkasan mboten gadah duit, harta untuk amal jariah, enggak punya namanya ilmu untuk disebarkan ke orang lain, minimal punya anak yang soleh, yang solihah, yang mendoakan orang tuanya. Insya Allah dengan anak yang soleh, amal-amalnya anak ini pun akan mengalir kepada orang tuanya. Karena itu semua karena dari pendidikan orang tuanya saat masih sugeng dulu, masih hidup. Untuk itu kita yang sebagai orang tua, marilah kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya. Semua karena Allah, dengan kasih sayang, jangan dengan kekerasan. Zaman sekarang dengan kekerasan sudah enggak jadi. Nah, zaman biyen dipendeli bocah pun langsung meleret. Nah, saat ini dipendeli malah luwih nggih. Lah niki untuk itu marilah kita didik anak-anak kita sebagai amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga anak-anak kita menjadi tabungan di akhirat kelak, jadi anak yang solih, yang selalu mendoakan orang tua. Juga kita punya harta, kita gunakan untuk amal jariah, punya ilmu kita tebarkan untuk orang lain yang membutuhkan, sehingga tiga-tiganya bisa lengkap, minimal punya anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan yang sebesar-besarnya, ini karena sebagai ustadz dadaan, untuk itu banyak kekurangannya, mohon maaf ya, karena semua kelihatannya sehari mendadak banget Mas Ovang menghubungi saya.
Pak ini jenengan mawon sing ngisi. Tiba-tiba ya terus saya bilang, saya itu baru agak sakit. Kira-kira kalau ada yang lain dulu Mas. Pak saya sudah cari nggak ada Pak, Bapak saja ya. Ya insya Allah Bismillah mudah-mudahan besok diberi sehat. Alhamdulillah walaupun rada geliyang-geliyang, alhamdulillah sampai sini dan mudah-mudahan malam jadi sehatnya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian dan adik-adik. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan umur yang panjang, kesehatan dan juga diberi rezeki yang berkah, ilmu yang berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ada kekurangannya mohon yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kami sampaikan kepada Ustadz Dr. Andres Haji Asrori MPDI atas ilmunya mengenai kedudukan anak bagi orang tua. Ada berapa Bapak Ibu kedudukan anak bagi orang tua yang telah disampaikan oleh beliau? Ada 5 nggih. Yang pertama amanah dari Allah, yang kedua anugerah dan nikmat dari Allah, yang ketiga sebagai ujian dan cobaan orang tua dari Allah, yang keempat sebagai penerus dari garis keturunannya, dan yang terakhir yaitu tempat cari pahala bagi orang tua. Marilah kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan baca, absen dulu katanya. Dari mana aja ini Bapak Ibu? Wonosobo Barat. Terus dari Sitiong tadi nggih? Sitiong, terus dari Srebit, Argopeni, Campur Sari. Yang dari TK? Dari TK mana Bu? Aba 5. Terus ibunya? Al-Ma'wa Salsabil. Aba 3. Aba 1 ada. SD Sudagaran ada? Ada. Al-Askia? Mboten enten Pak. Jelamprang Permai. Argopeni nggih. Sidojaya. Monggo. Garung Butuh, jauh-jauh dari Garung Butuh nggih Bapak. Monggo Bapak Ibu, kita tutup pengajian pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.